Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulana Yahya, NIM 20240210279 dari kelas Jaringan Komputer E. Di sini saya akan menjawab soal UAS Jaringan Komputer Praktikum. Di sini saya mendapat NIM ganjil, sehingga saya menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 3. Ada 5 perusahaan di mana perusahaan tersebut saling bersaing di bidang network. Perusahaan A dan B saling membantu untuk menyaingi perusahaan C dan D. Perusahaan C dan D juga saling membantu satu sama lain. Dan perusahaan E, dia berdiri sendiri. Dalam pembangunan sebuah jaringan, setiap perusahaan memiliki kelebihan masing-masing. Langsung ke soal 1. Perusahaan A dan B membangun jaringan kebanyakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik untuk menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 15, atau tidak usah dicantumkan semua, minimal 4 device. Dengan jarak yang berbeda-beda juga. 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter ke gedung dan sisanya berjarak 200 meter. 8 klien perusahaan B berjarak 70 meter ke gedung dan sisanya berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, semua device dari perusahaan A dan B ikut menerimanya, karena itu strategi perusahaan dan A dan B. Oke, kita langsung saja ke Cisco-nya. Pertama, saya sudah membuat topologinya. Ini kita ada switch dengan IP address 192.168.5.1 dan router 0-nya kita beri IP 192.168.1.79 dan IP router 1 kita beri nama 192.168.1.80 dan switch yang keempat ini kita beri nama 192, kita beri nama IP 192.168.6.1. Namanya API address. Selanjutnya kita mengkonfigurasi masing-masing PC sesuai switch-nya. Misal ke PC yang ke-15 ini, kita IP configuration. Sebelumnya sudah saya isi dulu, yaitu IP address 192.168.5.2, dan default gateway ini sama dengan switch-nya 192.168.5.1. Setelah itu kita silang. Setelah itu kita masuk ke PC 16. Kita lihat IP address-nya 192.168.5.3. Setelah itu IP address ke PC 17 ada IP address 192.168.5.4, subnet masknya 255.255.255.0, dan default gateway menyesuaikan dengan route switch-nya 192.168.5.1. Begitu juga dengan PC ke-18, kita masuk ke IP configuration dengan IP address 192.168.5.5, subnet masknya 255.255.255.0, dan default gateway menyesuaikan dengan switch 192.168.5.1. Setelah itu PC 19 dengan IP address 192.168.5.6, subnet mask 255.255.255.0, dan default gateway menyesuaikan dengan switch-nya sendiri, yaitu 192.168.5.1. Begitu juga sebaliknya dengan PC yang ke-20 ini, kita masuk ke IP address. IP address-nya 19, karena di sini sebentar. Karena di sini switch-nya 192.168.6.1, jadi IP address di sini 192.168.6.2, subnet dengan subnet mask 255.255.255.0, dan default gateway menyesuaikan dengan switch-nya ini 192.168.6.1. Begitu juga dengan PC 20,
kita masuk ke IP configuration, kita isi IP address 192.168.6.3 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway, menyesuaikan dengan switch yang ini, yang kedua, switch yang kedua. Begitu juga dengan PC yang kedua, PC yang ke-23 dan PC yang ke-24. Sebelumnya saya sudah mengisi masing-masing dari IP address dan default gateway-nya. Setelah itu kita mengatur IP address dari router 0 ini. Kita buka saja. Sebelumnya saya sudah mengisi ini, yang CLI-nya ini. Yang pertama, perintah yang pertama yaitu enable, setelah itu config T, setelah itu integer int se 2/0. Ini itu yang ini. Sebelumnya ini berwarna merah. Setelah itu kita memasukkan IP address 192.168.1.79. Setelah itu 255.255.255.0. Setelah itu memasukkan perintah no sh. Dan setelah itu perintah dari SE20 ini sudah berwarna hijau. Setelah itu kita exit dan kita akan menghijaukan yang segitiga yang FA 0/0. Kita int, kita masukkan perintah int FA 0/0. Setelah itu memasukkan IP address 192.168.5.1 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan perintah no sh. Maka setelah itu yang sebelumnya ini segitiga berwarna merah langsung berubah menjadi berwarna hijau, karena yang itu menandakan kalau terhubung antar kabelnya. Setelah itu kita mengatur IP address yang sebelumnya ini berwarna merah yaitu SE 2/0. Itu kita masuk ke router 1 dan kita masuk ke CLI. Kita masukkan perintah enable config T. Setelah masukkan config T int se 2/0. Setelah itu masukkan IP address 192.168.1.80 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan perintah no sh. Setelah itu kita exit. Setelah itu di sini sebelumnya ini sama ini segitiganya berwarna merah, yaitu ini FA 0/0 dan FA 0/1. Sebelumnya berwarna merah. Kalau mau kita hubungkan, kita masukkan perintah yang ini int FA 0/0. Setelah itu masukkan IP address 192.168.6.1 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan no sh. Setelah itu kita exit. Maka kabel antara router dan switch jadi warna hijau, yang artinya itu menandakan terhubung. Setelah itu kita merouting yang router A. Sebelumnya saya sudah mengerjakan dulu untuk routing IP route 192.168.6.0 255.255.255, lalu hubungkan dengan yang ini, yang 80, yang router 192.168.1.80. Setelah di routing kita exit. Setelah itu begitu juga sama dengan router 1. Kita routing juga. Nah, kita masukkan perintah IP route 192.168.5.0 yang ini 0.255.255.255.0. Setelah itu masukkan 192.168, masukkan yang router 1 yang 192.168.1.79. Setelah itu kita exit. Dan semua sudah di routing.
maka topologinya sudah kita konfigurasi. Kita coba tes kirim pesan antara PC 15 ke 19. Successful. Bentar, saya hapus history dulu. Antara PC 16 dan 18 successful. Antara PC 20 dengan 23 successful. Oke, mungkin itu saja dari saya, penjelasan dari saya mengenai soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 3, perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router, dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter, dan sisanya berjarak 400 meter. Pertama-tama kita namai dulu IP address-nya. IP address pada routernya yaitu 192.168.1.79. Sebelumnya ini berwarna merah yang artinya masih belum terhubung. Setelah itu kita masuk ke router ini, router berapa ini? Router 9. Kita masuk ke CLI. Kita masukkan perintah enable, ya sama seperti yang tadi, enable configuration T. Terus memasukkan perintah int fa 0/0. Setelah itu memasukkan IP address 192.168.1.79. Setelah itu memasukkan yang 255.255.255.0. Setelah itu memasukkan perintah no sh. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita masuk ke router 9 lagi. Kita akan mengatur DHCP servernya, yaitu dengan memasukkan perintah IP DHCP pool 1. Setelah itu kita akan mengatur networknya, yaitu 192.168.1.79, 255.255.255.0. Setelah itu kita setelah itu kita atur default routernya, yaitu 192.168.1.79. Setelah itu kita keluar dari programnya, dan pengaturan DHCP server pada routernya sudah selesai. Setelah itu kita mengatur IP di DHCP masing-masing. Caranya kita tekan logo PC-nya, kita masuk ke IP configuration, kita pilih yang DHCP ini, setelah itu kita silang. Begitu juga dengan PC 25, masuk ke IP configuration, kita centang DHCP, kita silang. Setelah itu kita masuk ke PC ke 29, kita masuk ke desktop, kita pilih IP configuration, setelah itu kita centangi yang DHCP, setelah itu kita silang juga. Begitu juga dengan PC yang ke-28, kita masuk ke menu IP configuration, kita centangi DHCP, ya udah 7 juga, kita masuk ke IP configuration, DHCP, kita akan mengecek hasilnya, apakah berhasil, ya hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan mencoba mengirim pesan dari PC 26 ke PC yang ke-27. Successful. Kita coba yang PC ke-25 ke yang ke-29. Successful. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Bila itu aku beri daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.